Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Ahlud Naza, lokal 6 MPIC, akan sedikit menjelaskan pengertian makalah kelompok 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas UTS. Baik, langsung saja. Yang pertama itu makalah kelompok 1, konsep dasar psikologi manajemen. Nah, pengertian psikologi menurut asalnya kata psikologi itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani kuno yang berarti jiwa, dan logis yang artinya ilmu, sehingga secara etimologi dapat diartikan bahwa psikologi diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Kemudian psikologi adalah ilmu pengetahuan menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada masa baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungannya. Kemudian pengertian manajemen. Nah, manajemen ini banyak yang mengartikan bermacam-macam. Ada yang menyebutkan seni, kemudian manajemen itu adalah pemimpin, manajemen itu adalah pengaturan, mengatur, memfasilitasi pengendalian dan lain sebagainya. Banyak pengertian manajemen itu. Kemudian apa sih manajemen dalam psikologi? Dan di sini akan dijelaskan manajemen dalam psikologi itu adalah studi tentang tingkah laku manusia, yakni tingkah laku individu berinteraksi dengan lingkungannya. Individu merupakan suatu kesatuan organisme yang hidup, berdasar dan berkembang. Artinya dapat diartikan yaitu psikologi manajemen itu adalah studi tingkah laku individu manusia atau mengenal sifat atau karakter manusia. Nah, di sini ada 4 fungsi manajemen dalam pendidikan. Yang pertama itu perencanaan atau planning, sering kita sebut dengan POACI, itu planning atau perencanaan, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian pengimplementasian dan controlling. Nah, itu adalah sedikit penjelasan singkat dari makalah kelompok 1. Kemudian kita lanjut, yaitu yang kedua itu kelompok 2 itu landasan ontologi. Nah, ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dasar ontologis dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objektif penilaian ilmu. Dilihat dari landasan ontologi, maka ilmu akan berlainan dengan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya. Nah, kemudian problem-problem atau masalah-masalah yang telah diketahui atau yang ingin diketahui yang tidak terselesaikan dalam pengetahuan sehari-hari. Nah, masalah yang dihadapi adalah ilmu menjelaskan masalah yang dihadapi adalah masalah nyata, ya. Ilmu menjelaskan berbagai fenomena yang memungkinkan manusia melakukan tindakan untuk menguasai fenomena tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Kemudian yang kedua itu landasan epistemologis. Nah, membahas secara mendalam, membahas lebih mendalam lagi segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologis adalah teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Kemudian yang ketiga itu ada landasan aksesiologis. Nah, dasar aksesiologis ini itu ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang dia dapatnya. Artinya manfaat yang diperolehnya, kemudian pengetahuan yang didapatkannya tadi. Kemudian tidak dapat juga dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan alam. Nah,
kemudian kita lanjut, yaitu epistemologis. Itu memberikan kepercayaan bahwa manusia mampu mencapai pengetahuan. Artinya kita ketahui bahwa pada masa Yunani kuno ada kelompok yang namanya itu kelompok sofis yang mengugat kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan masa kini kelompok ini lebih dikenal dengan skeptisisme dan agnostitisme. Kemudian ini tadi adalah beberapa nilai penting epistemologis. Kemudian epistemologis memberikan manusia keyakinan yang kuat akan pandang dunia atau worldview. Kemudian dan ideologi yang dianutnya agama berisi pandangan dunia. Pandangan dunia diperoleh melalui penalaran filsafat yang biasanya epistemologis. Nah, kemudian dunia ini banyak aliran pemikiran yang perkembangan dan terus disosialisasikan oleh para penganutnya, karena setiap aliran pemikiran didapat dari penyimpulan pengetahuan. Ini berarti pemikiran juga berurusan dengan epistemologis tadi. Kemudian kita lanjut. Salah satu hal yang sering kita lakukan adalah tindakan akumulatif. Tindakan akumulatif pengetahuan artinya manusia memiliki kemampuan untuk memperbanyak pengetahuan dari beberapa hal yang umumnya telah kita ketahui terlebih dahulu. Untuk itulah epistemologis memberikan sarana bagi manusia untuk melipat gandakan pengetahuan dari bahan-bahan dasar yang telah ada dan mentalnya melalui teknik-teknik yang sistematis dan teratur. Kemudian kita lanjut makalah kelompok 3, itu aspek epistemologi, pengertian kecerdasan menurut Spearman dan Jones bahwa ada suatu konsepsi lama tentang kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang universal untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati dan psikologis. Dikemukakan bahwa intelijensi yang dalam bahasa Indonesia disebut intelijensi atau kecerdasan, berarti pengguna intelligence itu kecerdasan, kekuatan intelektual secara nyata, akan tapi kemudian diartikan sebagai suatu kekuatan lain. Oleh karena itu, intelligence atau kecerdasan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama itu kemampuan untuk mengubah arah tindakan apabila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Kemudian yang ketiga, itu yang terakhir, kemampuan untuk mengubah diri sendiri. Kecerdasan itu juga terbagi menjadi 3, kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Nah, pengertian kedewasaan emosi, kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik. Dalam hal ini, orang yang telah matang emosinya tidak akan cepat terpengaruh oleh rangsangan atau stimulus yang dari dalam maupun dari luar dirinya. Kemudian ini ada ciri-ciri kedewasaan emosi. Ini yang pertama, mampu memberi dan menerima cinta. Sebagai anak yang matang secara emosi, maka ia mampu mengekspresikan rasa cinta dan dapat menerima cinta dari orang lain. Kemudian yang kedua, mampu menghadapi kenyataan atau masalah yang dihadapi dalam hidup. Kemudian selanjutnya belajar dari pengalaman. Kemudian mampu mengatasi frustasi dan berpikir terbuka penuh harapan. Nah, pengertian persepsi merupakan proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal sehingga manusia berperilaku sebagai hasil dan cara mereka mempersiapkan dunia atau lingkungan sedemikian rupa. Kemudian kita lanjut dari yang keempat, ini pengertian sikap. Nah, setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda. Tentu seorang makhluk hidup memiliki sifat yang berbeda-beda terhadap suatu hal yang tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami.
Kemudian ini ada esensinya sama atau ada kemiripan apabila memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Di antaranya adanya interaksi, kemudian interaksi hubungan atau yang lebih dikenal dengan interaksi sosial. Kemudian yang C, interdependensi atau setiap anggota yang ada dalam sebuah kelompok atau dipengaruhi akan dipengaruhi dan mempengaruhi anggota lainnya. Kemudian struktur, dapat pattern atau pola yang teratur dalam hubungan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Kemudian kesatuan. Kelompok merupakan pengaturan sosial yang melekat antara yang satu dengan yang lainnya atau kohesif. Oleh karena itu, kelompok juga disebut sebagai sebuah kesatuan yang kuat dari beberapa aspek. Kemudian lanjut, sini saya ringkas-ringkas saja. Manajemen konflik itu untuk kelompok 5. Nah, konflik sering diartikan sebagai perselisihan yang menyebabkan di antara dua orang atau lebih saling mengalahkan sehingga salah satu atau kedua-duanya merasa terganggu. Nah, pengertian manajemen konflik sering diartikan sebagai perselisihan yang menyebabkan di antara dua orang atau lebih saling mengalahkan sehingga salah satu keduanya merasa terganggu. Kemudian apa tujuan manajemen konflik? Itu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Kemudian tujuan manajemen konflik itu bisa meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Kemudian menghindarkan dari lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kemudian menambah loyalitas dan komitmen. Kemudian menciptakan sistem dan penyelesaian konflik secara baik dan efektif. Kemudian apa sih aspek-aspeknya? Nah, manajemen konflik itu terbagi dua, manajemen konflik destruktif dan manajemen konflik destruktif. Destruktif dan manajemen konflik destruktif. Nah, manajemen destruktif satu, kemudian yang kedua manajemen konstruktif. Destruktif dan konstruktif. Dan ini ada beberapa strategi dalam mengatasi atau menangani dan penyelesaian konflik. Di antaranya yang pertama itu menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang kemudian yang kedua strategi yang dilakukan itu mengakomodasi. Nah, memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga kompetensi. Guna metode ini, jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai yang ada. Kemudian kompromi atau negosiasi itu yang keempat. Strategi yang kelima memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian materi yang keenam itu pengertian komunikasi. Komunikasi ini sering kita dengar di mana-mana orang berkomunikasi. Dan ini ada pengertian komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal, yang ditanggapi oleh orang lain. Nah, komunikasi ini mencakup pengertian lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu juga merupakan sebentuk komunikasi. Bagaimana sih proses komunikasi ini? Proses komunikasi ini banyak tergantung orangnya. Kalau menurut saya beda-beda proses komunikasi, tergantung pada individu atau pada orangnya. Itu proses komunikasi itu yang pertama, proses secara primer, yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator atau penyampai kepada komunikan atau penerima dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media, dan lambang tersebut bisa berupa bahasa, isyarat, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, proses secara sekunder. Ini penyampaian pesan dari komunikator penyampai kepada komunikan penerima dengan menggunakan bantuan media. Setelah komunikan menyampaikan pesan melalui lambang-lambang dan sebagainya, lalu melancarkan komunikasinya. Komunikan menggunakan media yang diperlukan seperti surat, telepon, surat, kabar, majalah, radio, film, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk komunikasi ini komunikasi personal atau personal communication. Nah, kemudian komunikasi interpersonal.
Komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita itu meliputi kegiatan berbicara kepada diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan kita. Komunikasi interpersonal antara orang-orang secara tatap muka atau face to face yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung. Dan secara verbal ataupun non verbal. Komunikasi kelompok atau kecil, small group communication, komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Nah, para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Kemudian komunikasi kelompok besar atau large group communication atau public speaking. Nah, komunikasi massa seperti pers, radio, televisi, film, komunikasi media. Kemudian lewat surat gimana? Komunikasi media seperti surat, telepon, pamflet, poster, spanduk dan lain sebagainya. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya demi untuk menuju tugas UTS atau ujian tengah semester. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahpahaman saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.